Haleluya, beri tepukan bagi Tuhan. Terima kasih. Boleh. Luar biasa Tuhan. Saya sangat bersyukur karena pada hari ini saya masih hidup. Amin. Haleluya. Semua mesti bersyukur karena ternyata bahwa satu hari lagi kita masih hidup dan masih melihat dan masih boleh berjalan bersama Tuhan di dunia ini. Abraham berjalan bersama Tuhan. Itu tajuk yang kita mau bahaskan dan penting bagi kita. Seperti apa yang saya katakan tadi bahwa Abraham dipanggil dari tempat asal dia. Asal di mana Abraham lahir itu ialah di utara Irak. Di selatan Iran. Oke. Senang kira. Akhirnya Bapak Abraham datang membawa mereka ke Haran. Dan dari Haran Tuhan memanggil Abraham waktu bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal dalam umur 202 tahun. Akhirnya Tuhan memanggil Abraham. Abraham tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah ayahmu, serta pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, ini panggilan Tuhan kepada Abraham. Tinggalkanlah negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, dan pergilah kepada negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pada hari ini, waktu kita mendengar firman Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan. Banyak cara Tuhan panggil saya dan saudara untuk percaya kepada dia. Satu, langsung dengar khotbah dan terus bertobat. Haleluya. Ada yang dengar khotbah dan terus bertobat. Ada yang seperti itu di sini. Halo. Ataupun kebanyakan semua kita bahwa mak bapak kita panggil kita. Awas kau, jaga kau. Kalau kau tidak ikut kebaktian pada hari Ahad ini, jangan kau makan. Nah, selalunya seperti itu kan. Saya banyak dengar nih. Tapi Abraham tidak. Karena pada zaman itu semua orang menyembah Tuhannya sendiri. Dan tiba-tiba Abraham dipanggil oleh Tuhan. Hai Abraham. Siapa pula nih? Macam tak kenal suara. Ya memang tak kenal. Saya memang dari surga. Saya adalah Tuhan dari surga. Pencipta langit dan bumi. Pergilah dari negerimu. Pergilah dari sanak saudaramu. Dan ke negeri di mana aku akan beritahu. Dan tiba-tiba ada suara datang seperti itu. Maukah? Hai Rosten, pergilah kau ke Betong. Jangan datang-datang kucing lagi. Pergi gak sih? Belum tentu kan? Nah, saya pun sama juga. Pastora, pergi kau ke mana? Limbang. Kau pergi di sana, kau bertekak dengan orang apa di Limbang? Orang bangsa-bangsa apa di Limbang? Bisaya. Bertekak dengan bawang Bisaya dan orang Brunei. Mau sih? Pelik kan, pelik. Mau jak, mau jak bertekak. Ipan. Orang Limbang. Betul kah? Orang Limbang, Karena khotbah saya singkat. Bolehkah saya cerita sekejap orang Limbang? Halo. Waktu saya belajar pertanian ada orang Limbang dengan kami. Dari mana? Dari Limbang. Limbang di sebelah mana? Temburung. Sungai Temburung kami Limbang dan Brunei sebelah. Brunei juga sebelah. Oke. Karena di Limbang tidak ada kerja, kami menyeberang pagi-pagi ke seberang dan bekerja. Besar gaji. Sekali polis datang, semua terjun sungai. Polis mau kejar, limpas tengah Sungai Temburung, mereka tangkap polis. Orang Brunei, oke? Itu rule dia. You limpas saja sempadan, saya boleh tangkap you. You masuk negeri saya tanpa paspor. Mana paspor? Mana mau dapat job di tengah sungai kan, tengah berenang. Macam itu. Mau juga saya pergi sana. Itu orang Limbang. Bersyukurlah karena ada negeri yang seperti itu di mana kamu boleh tangkap orang Brunei boleh tangkap kamu bila-bila masa. Kalau ada masalah di rumah, terjun saja menyeberang, kamu kena tangkap, istri tidak boleh marah kamu, mak bapak tidak boleh marah kamu karena kamu kena penjara di seberang. Oke, halo. Mau datang pun tidak dapat. Mesti pergi cop di Kuala Lura, oke? Haleluya. Itu yang saya tahu.
Haleluya. Nah, tiba-tiba dipanggil. Adakah kita pergi? Tetapi saya tahu bahwa Tuhan memanggil kita dengan banyak cara. Apapun cara dia, yang penting pada hari ini saya dan saudara sudah percaya Tuhan, amin. Jangan tak percaya Tuhan. Ada yang tidak percaya Tuhan, kalau Tuhan datang masuk neraka tuh, terus terang saja. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Atun Yohanes 3 ayat 16 kan. Tapi saya cakap yang ujung dia saja. Nah, waktu Tuhan panggil Abraham, dia langsung respon. Ini yang saya suka dengan Abraham. Apapun cara Tuhan panggil kamu, yang kamu sadar bahwa kamu sudah mengikuti Tuhan, sangat-sangat bersyukur. Itu satu kemurahan, itu namanya anugerah. Kebaikan Tuhan juga. Nah, yang pertama, respon kepada Tuhan. Abraham ini respon kepada Tuhan. Mari kita respon kepada Tuhan. Waktu Tuhan panggil, kita dengar. Kadangkala orang marah-marah kita, tetapi itu panggilan Tuhan. Contoh, waktu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa ke Babel, itu satu panggilan Tuhan yang sangat keras. Karena bangsa itu sangat-sangat degil, tidak mau ikut jalan Tuhan. Akhirnya Tuhan membawa satu pasukan dari Babel mengalahkan bangsa Israel. Mereka kalah dan harta benda dirampas semua. Anak dan istri dibawa dan semua dibawa ke Babel. Termasuklah Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel yang orang-orang 17 tahun, budak-budak yang begitu-begitu brilian. Orang pandai sekolah, top 10. Cara Tuhan membawa itu memang sakit dan memang memalukan. Memang tidak maulah. Dan maukah engkau bahwa Tuhan bawa engkau seperti itu kepada Tuhan? Karena rencana Tuhan. Loh, mau atau tidak mau, karena nenek, bapak, mak bapak dan nenek kita berdoa supaya anak dan cucu saya ini kuat di dalam Tuhan. Tetapi kamu degilnya tidak mampus. Dan tidak kemana-mana. Orang hari Ahad, ya layu jogging-jogging saja. Orang hari Ahad, ya layu pergi waterfront saja. Ada acara di Pullman, pergi juga. Ada acara di Viva City, pergi juga. Hari Ahad lagi tuh, ya ampun. Tuhan kata, oke, aku tidak mati akal. Saya mempunyai 1001 macam untuk membawa engkau pada Tuhan. Nah, satu hari Ahad, ya lah Grab yang engkau ikut. Rusak di depan sini. Mau pukul 10, you naik saja untuk menyejukkan diri. Kena panas di luar, you datang naik dan masuk. Nah, kena ada aircon di sini sejuk lah. Dan ada khotbah yang datang. Mungkin you tidak mau dengar khotbah, mungkin you tidak mau juga nyanyi. Tetapi ada suara dalam hati kau. Bertobatlah kau karena kerajaan surga sudah dekat. Nah, ada orang seperti itu? Saya antara orang seperti itu. Saya terima Tuhan karena apa? Karena kakak saya 2 orang dan adik saya pergi convention muda-mudi. Waktu saya form 4. Mak saya suruh saya pergi, kenapa? Kalau anything terjadi karamkah, kamu boleh menyelamatkan kakak dan adik kamu karena kamu pandai berenang. Bukan hanya pandai berenang, pandai menyelam lagi. Okay? Pergilah convention. 3 malam, 4 malam. Semua orang bertobat. Yang banyak muda-mudi bertobat semua. Karena khotbah itu orang pengkhotbah dari Pulau Penang. Wih, khotbahnya luar biasa. Tapi bagi saya khotbah luar biasa tak luar biasa sama saja. Pada waktu kita paling nakal. Keras kepala, paling nakal. Sama saja khotbah. Orang nyanyi bagus, tak nyanyi bagus, sama saja. Karena karunia pun belum datang. Okay? Akhirnya malam pertama banyak orang bertobat. Malam kedua, nah habis sudah malam ketiga. Malam terakhir, pengkhotbah itu betul-betul dia dengar dari Tuhan. Dia suruh kami bertobat sejak. Bertobatlah, ini waktu yang terakhir bagi kamu. Akhirnya saya dengar mic ini sudah masuk dalam telinga saya tuh. Lain juga ini. Akhirnya saya bangunlah saya dan saya maju ke depan. Rasa malu juga kan. Kenapa 2-3 malam yang sebelum itu kan kenapa tidak mau menyerahkan hidup. Sekali saya bangun, ada juga 5 orang yang betul degil juga dengan saya. 6 orang lah kami. Baru tahu 6 orang, itulah muda-mudi yang terakhir bertobat tuh. Yang lain sudah, kalau Tuhan datang sebelum malam itu sudah masuk neraka kami. Saya lihat kena pengkhotbah ini berdoa bagi orang, dia belum letak tangan orang sudah rebah. Wih, takut juga.
Akhirnya saya buat kaki. Nah, baru tahu. Jaga kau pengkhotbah. Yuk, pikir saya ini siapa? Dia berdoa bagi orang di sana. Bup, bup. Sampai kepada saya tidak jatuh. Nah, satu-satu orang tidak jatuh dalam dia doa. Luar biasa. Tapi saya sudah bertobat. Malam itu juga saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Dengan paksa rela. Dan akhirnya Roh Kudus juga turun. Roh Kudus juga turun dengan saya. Aduh, luar biasa. Luar biasa. Orang kerasukan di SMK, Kapit waktu saya datang form 5. Orang tanggap yang kerasukan terpelanting, tanggap terpelanting. Wih, dari jauh saya kata, wow, dia jatuh baru tahu. Ada kuasa Roh Kudus, amin. Luar biasa Tuhan. Walaupun bertobat dengan cara paksa rela, tetapi juga namanya bertobat juga masuk surga juga kan. Kuasa Tuhan datang. Nah Abraham seperti itu. Tapi yang bagusnya Abraham ini respon saja. Pelik, tidak masuk akal, respon saja. Nah bagaimana pada hari ini? Kalau Tuhan panggil, adakah kerinduan kita untuk terus kepada Tuhan? Kalau Tuhan panggil ataupun kamu diajak, ataupun datang sendiri itu lebih bagus. Nah apapun cara Tuhan panggil kita pada hari ini, inilah waktu Tuhan, inilah cara Tuhan, ini rencana Tuhan bagi setiap pribadi. Kadangkala kita pikir bahwa Tuhan tidak berurusan dengan kita. Kadangkala kita pikir bahwa Tuhan tidak ada apa-apa dalam masa depan dengan kita. Tetapi ternyata Allah itu tetap mempunyai rencana yang benar. Bahwa rencanaku bukan rencana kecelakaan. Tetapi rencana penuh damai sejahtera. Yang memberi masa depanmu penuh gemilang. Kata firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 tuh. Rancangan Tuhan sempurna. Penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Penyertaanmu sempurna. Rancanganmu penuh damai. Aman dan sejahtera. Walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Ternyata penyertaan Allah sempurna. Apapun rancangan Tuhan dalam hidup kita, ternyata itu sempurna dan tepat waktu yang sangat-sangat luar biasa. Kalau engkau berada di Kucing, itu rancangan Tuhan. Kalau engkau hidupmu pada hari ini, jangan pikir Tuhan salah langkah. Tuhan tetap tepat dan benar sekali. Memang tepat. Allah tidak pernah silap. Amin. Beritahu orang sebelah, Allah tidak pernah silap dalam rancanganmu. Tidak pernah silap. Memang tidak pernah silap. Kami yang sudah kawin, kalau engkau sebelum kawin itu tidak berapa suka dengan istrimu, itu memang betul tidak silap tuh. Tetapi kalau kamu sayang dengan istrimu selepas kawin, itu pun tidak silap. Yang lain cerita kalau sebelum kawin you cinta dia, selepas kawin tidak cinta dia, itu silap besar. Surga pun mau lawan you. Malaikat datang dari surga mau keratek orang ini. Yes. Nah, rencana Tuhan tidak pernah silap. Saya suka dengan Abraham, dia langsung respon. Mari kita respon kepada Tuhan panggilan Allah. Kita respon. Dan yang kedua, kalau kita lihat di sini, Abraham mendapat janji. Dikatakan di sini bahwa tempat ini dikaruniakan kepadamu. Tempat ini akan dikaruniakan kepadamu dan keturunanmu. Sesuai dengan firman Tuhan ini. Dia mendapat janji. Saya percaya bahwa setiap pribadi kita ini mendapat janji dari Tuhan. Kecuali kamu terlalu sibuk untuk hidup. Sehingga kamu tidak pernah dengar janji Tuhan. Tuhan selalu melontarkan janjinya dari firman Tuhan, dari khotbah. Tuhan selalu melontarkan janjinya dari nyanyi-nyanyian yang kita nyanyikan. Dan juga Tuhan selalu melontarkan janjinya waktu engkau membaca firman Tuhan.
Dan juga dari pengkhotbah ataupun orang-orang di sebelah kamu waktu dia doakan kamu. Tuhan, orang inilah engkau mau buat dia macam ini, pakai dia seperti ini. Engkau mau hidupnya seperti ini dan seperti ini. Itu orang doa untuk kamu dan itu juga janji Tuhan. Itu juga janji Tuhan. Nah, kadangkala kita ini waktu datang berhadapan dengan Tuhan, kita ini selamba saja. Macam mana Tuhan beraksi beritahu kita, tidak dengar. Contoh seperti anak yang betul-betul keras kepala, telinga tebal apa. Dinasehati kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Adakah janji Tuhan seperti itu dengan kamu? 100 janji Tuhan dan semuanya keluar sebelah kiri. Dari kanan dan semua keluar di sebelah kiri. Dan satu janji pun tidak melekat dengan engkau. Nah, janji Tuhan itu, waktu Tuhan berjanji, Tuhan memang sempurna. Tuhan tidak pernah tinggal janji. Dan janji Tuhan juga tidak pernah gagal. Hanya saya dan saudara harus respon dan juga melangkah seperti janji Tuhan. Oke, amin. Petrus berkata kepada Yesus begini, kalau itu engkau Yesus, bolehkah saya keluar dari perahu dan berjalan di atas air seperti kamu? Dan Yesus berkata, marilah. Dan Petrus bangun dan keluar dari perahu dan dia sempat berjalan di atas air. Ini berarti janji Tuhan kepada dia tetap berjalan. Walaupun akhirnya dia melihat gelombang dan angin itu kuat. Dan kerisauan, kebimbangan datang. Dan itu yang membuat dia tenggelam. Lalu janji Tuhan kepada saya dan saudara harus melangkah dan harus bertindak dengan iman untuk mengejar dan melaksanakan bagian kita tentang janji Tuhan. Amin. Jangan takut, jangan risau, jangan bimbang karena apa yang Tuhan janjikan itu nampaknya mustahil. Tetapi ternyata Tuhan itu tetap. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti digenapi. Itu nyanyi apa? Nyanyi sekolah minggu. Bagus juga kita nyanyi itu. Biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar bumi akan berlalu. Dia tidak pernah ingkar janji. Kata nyanyi sekolah minggu. Dan kita orang tua tidak mau nyanyi itu. Maka kita hilang, miss. Tersasar kita. Bahwa kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan saya dan saudara harus melangkah dengan iman. Berjalan mengikut janji itu. Nah, waktu Tuhan memanggil Abraham, waktu Tuhan berjanji, dia tetap berjalan. Dalam Abraham, janji Tuhan itu tidak masuk akal. Satu, negeri ini akan menjadi milikmu. Tetapi waktu Abraham melihat bahwa orang Kanaan hidup di sana. Kalau kita lihat firman Tuhan ini, di sana orang Kanaan tinggal di sana. Tahu orang Kanaan? Orang Amalek, orang Inak, orang Gergasi, datuk nenek moyang Goliat. Waktu Abraham datang lihat, inikah negeri yang Tuhan mau memberikan kepada saya dan cucu saya, sedangkan mereka ini beribu-ribu dan orang besar-besar lagi. Terlatih dalam pertempuran, terlatih dalam perlawanan dan tembok kota mereka itu sangat-sangat besar dan tinggi. Secara akal manusia sudah tidak masuk akal. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji dan Abraham tetap berjalan. Tetap berjalan bersama Tuhan. Bahwa Tuhan yang dipanggil dia ini. Dia yang memanggil. Apa kesudahannya? Biarlah Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan memanggil engkau sebagai orang Kristen. Apa saja yang dijanjikan dari firman Tuhan. Pegang dan percaya. Dan apa yang sangat sukar kamu geserkan kepada Tuhan. Okay? Apa yang membebankan engkau geserkan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah pakar dalam segala hal. Dia pakar menyelesaikan segala sesuatu. Dia pakar untuk melakukan yang sukar sekali. Dan sampai ada orang buat menyanyian yang mati
Orang buta melihat. Minggu depan saya sudah nyanyi itu. Ulang tayang lagi. Tidak apa. Mungkin ada yang belum dapat rekod dari last week. Kali ini. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Yang mati dibangkitkan. Hanya dalam kuasa-Nya, hanya dalam kasih-Nya. Di dalam nama Yesus, bertobatlah, oh bertobatlah. Tuhan datang segera. Dia pakar dalam segala hal, dia pakar dalam segala sesuatu. Abraham berjalan mengiringi Yesus. Abraham berjalan bersama Tuhan dalam janji yang Tuhan sampaikan dan dia tetap setia. Orang Kanaan tinggal di sana. Untuk lawan mereka, untuk mengambil negeri mereka, itu sangat-sangat mustahil. Apapun yang Tuhan janjikan kepada engkau, apapun yang Tuhan janjikan kepada gereja, jangan terkejut. Satu waktu nanti Tuhan akan menyelesaikan. Kalau engkau kurang beriman, Tuhan akan delay. Waktu hidupmu berlalu, anakmu bangkit. Anakmu tidak beriman, anakmu akan berlalu juga. Dan cucumu bangkit. Pasti Tuhan tidak akan mendelaynya lagi. Tuhan akan membuat cucumu orang-orang yang jago iman. Jago dalam doa, jago dalam pujian. Jago dalam segala sesuatu. Jago melakukan mukjizat. Jago melakukan perkara-perkara ajaib. Dan cucu mulai yang akan bantai habis, bantai lengis negeri ini. Ambil setiap jiwa yang ada dan bawa kepada Tuhan. Orang akan kresi-kresi memuji Tuhan. Karunia-karunia dari surga diturunkan kepada mereka. Dan mereka akan menjadi manusia-manusia hebat. Manusia terlatih, manusia luar biasa. Tidak ada tandingan. Biarlah saya dan saudara beriman. Ikut janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa akan menurunkan pekerjaan kebangunan rohani yang besar pada masa-masa ini. Dan mari kita beriman. Walaupun melihat secara mata manusia tidak mau mencari Tuhan. Melihat cara pikiran bahwa ini bukan waktunya. Tetapi kalau saya dan saudara beriman, pasti Allah bertindak karena iman saya dan saudara juga. Amin. Luar biasa Tuhan. Orang berkata, Abraham engkau sudah tua. Ini hal kedua tentang Abraham. Kenapa janji itu sangat mustahil? Dia sudah tua. 100 tahun. Belum lagi. Istrinya sudah 90 tahun. Wih, tua sekali. Tetapi janji Tuhan tidak pernah salah. Janji Tuhan tidak pernah berlalu. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Karena Allah tidak pernah gagal. Amin. Dia tak pernah gagal. Yesus tak pernah gagal. Sia-sialah iblis berusaha dan upaya. Karena Yesus tak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal. Dan Abraham terus berjalan bersama Tuhan. Ini yang saya suka dengan Abraham ini. Dia terus berjalan bersama Tuhan. Dan akhirnya Allah menggenapkan janji. Ishak lahir waktu Abraham 100 tahun. Sarai istrinya 90 tahun. Dan saya yakin bahwa Tuhan akan menggenapkan janjinya bagi kamu. Adakah janji Tuhan dengan kamu? Atau kamu janji dengan Tuhan? Dua-dua boleh. Macam mana janji kita yang janji dengan? Kita angkat tangan, Tuhan, saya mau keturunan saya luar biasa. Tahu? Jangan macam, Tuhan saya mau turunan saya luar biasa. Ada juga yang buka mata lagi, mau luar biasa. Sama juga. Tetapi kalau kamu sudah pejam mata, luar biasa. Bayangkan, surga bergegar. Dengar tuh. Tuhan, saya mau disembuhkan dari penyakit ini dalam nama Yesus. Kalau kamu ikut rema lagi, sesuai dengan
Perjanjian darah bahwa saya sudah ditebus, dipulihkan. Dan darah Yesus menyembuhkan, membungkusi, menyucikan. Wih, ada peluru lagi itu. Nah itu sebabnya ikut rema, amin. Beritahu orang sebelah ikut rema. Bro, sis ikut rema. Ada peluru nanti, ada peluru belawan. Macam mana kau hari-hari, minggu demi minggu. Macam mana mau lawan surga? Loh, sebenarnya kita lawan surga. Yesus, orang berkata kepada Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus jawab apa? Bagi yang beriman tidak ada yang mustahil. So, saya lawan surga lah. You datang di surga, nah, mari. Ini. Yang saya sudah belajar dari Rema ini. Yang saya belajar dari khotbah pastor kami ini. Yang saya belajar dari nyanyian dari mana-mana ini. Tar, hantam. Bahwa kau ada iman. Dan iman kamu membuat engkau berjalan terus bersama Tuhan. Kemana Tuhan mau membawa. Dan Abraham berjalan terus dengan Tuhan. Dan janji sudah datang dan Abraham melangkah satu langkah lagi. Nah langkah yang seterusnya ialah dia membangun mazbah bagi Tuhan. Kalau kita lihat di sini. Di sana Abraham membangun mazbah bagi Tuhan. Kalau kita lihat ayat 7. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepada keturunanmu lah akan aku karuniakan negeri ini. Maka Abraham membangunkan di sana sebuah mazbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Di sana dia membangun sebuah mazbah namanya. Di sana Abraham menyediakan satu waktu di mana dia harus datang menyembah Tuhan. Di mana dia harus mendengar Tuhan. Di mana dia harus datang doa, bawa doanya kepada Tuhan. Abraham menyediakan waktu. Hari Ahad. Mereka tidak ada hari Ahad. Tak tahu hari apa mereka sebut. Hari ke-7. Semua yang jaga sapi domba. Mari kita menyediakan waktu bagi Tuhan. Hanya 2 jam saja. 1 jam setengah. Mereka 2 jam. Kita 1 jam setengah. Lalu dipanggillah yang jaga domba di sana. Ya, dipanggillah orang yang jaga lembu sapi, jaga kuda. Yang semua dipanggil. Mari. You ada karunia apa? Saya ada karunia musik. Oh, you keturunan ya seperti ya ada keturunan pandai main musik. Ternyata dari purbakala orang main kecapi. Dan di antara mereka ada orang pandai main gitar. Dan orang itu bawa gitar. Ada orang pandai main drum. Dibawalah drum dari ladang-ladang sapi sana. Diletaklah di depan mazbah. Di sanalah orang-orang pandai dalam musik menyanyikan. Dan orang-orang yang diberi karunia nyanyi juga. Bukan hari ini saja ada karunia nyanyi. Sejak purbakala semua ada. Tuhan itu kaya. Semua sejak Adam sudah ada. Bahkan di surga sudah ada. Malaikat Lucifer yang adanya. Sekarang dia sudah jatuh dan dia jadi setan. Halo? Kalau hidup kita dulu bagus-bagus. Sekarang luar biasa teruk. Jadi setan lah. Kalau kamu jumpa kawan-kawan kamu yang memang teruk hidupnya, beritahu dia, kau sudah setan sekarang kata pastor. Pastor udah lagi, beritahu dia. Dulu kau bagus, malaikat macam Lucifer. Sekarang kau hidup kau teruk macam ini. Setan lah kau. Halo? Ternyata sejak purbakala orang ada karunia. Mereka gabungkan karunia, datang beribadah di hadapan mazbah Tuhan. Abraham menyediakan membangun sebuah mazbah. Dan setiap hari Ahad mereka datang beribadah 2 jam. Memuji dan menyembah Tuhan. Mendengar khotbah. Tidak ada khotbah karena Alkitab belum ada. Siapa mau khotbah? Hanya mereka bergantung kepada langsung suara dari surga. Halo, kita mau yang seperti itu di sini. Bagus juga, saya suka juga. Kita datang ready hati kita setiap hari Ahad. Hari 6 sudah ready betul-betul. Hari Ahad kita datang. Kita tunggu saja mereka main musik dan menyanyi puji-pujian. Pasti Tuhan cakap dari surga. Langsung mereka menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka tanya, ada yang pandai main temurin? Ya, orang-orang Arab, orang-orang Semitik itu, Sem keturunan Sem, orang Arab, semua orang Arab, orang Israel. Semuanya memang pandai main temurin. Tariannya memang temurin. Dan mereka main dan menyembah Tuhan. Mereka tahu siapa yang mereka datang hadapi pada hari itu. Ialah satu-satunya Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub nama dia. Siapa nama Allah ini? Allah Abraham lah.
Oh, mereka menyembah Tuhan. Dan betul-betul Tuhan datang berurusan dengan mereka. Tuhan datang berurusan dengan satu persatu. Kau sakit apa? Sakit gastrik. Oh, senang saja. You jangan lambat makan. Go. Suara dari surga nih. Oh, sakit apa? Oh, saya tidak pandai bagaimana untuk kira berapa jumlah kambing di sana. Karena sewaktu saya kira yang itu bising, yang ini lari sana. Oh, senang saja. You buat satu garis, you buat satu lorong, you dari suruh mereka go. So di setiap yang limpas, you kiralah. Karena kambingnya seperti itu, domba seperti itu. You buat satu lorong, you suruh yang tua itu, yang besar itu go. Yang tua yang pergi, yang lain itu ikut tuh. Kira. Tuhan pandai kan? Tuhan beri mereka hikmat. Dan Tuhan nyatakan kepada mereka. Tuhan berurusan dengan mereka dalam 2 jam mereka datang di hadapan mazbah Tuhan. Nah itu Abraham. Saya pun yakin bahwa setiap pribadi kita, sesibuk mana dan seapapun masalah hidup kita. Biarlah pada hari Ahad bahwa kita tahu bahwa di sini ada satu ibadah. Di sini ada pujian penyembahan. Dan di sini ada khotbah. Kalau dapat di sini ada kesaksian juga. Kalau dapat di sini ada bahasa roh dan di sini juga ada nubuatan. Biarlah Tuhan berurusan dengan kita. Dan yang sakit disembuhkan, biarlah tangan Allah yang ajaib menyembuhkan. Apa yang kita sukar dan biar tangan Tuhan yang menguatkan dan memulihkan hidup kita. Itu yang kita mau dari Tuhan. Karena itu seharusnya di sebuah ibadah di hadapan mazbah. Sebuah ibadah namanya, sebuah kebaktian. Kebaktian Inggris di atas, kebaktian Cina di ground tower, kebaktian BM di sini ke Zion Room. Sama saja kita menantikan Tuhan, amin. Kalau engkau menantikan kawan kamu di sebelah kiri kamu, itu tidak mungkin juga. Harap pastor pun harap pada Tuhan lagi. Nah, Abraham dan semua istri dan semua suku sakat dia, semua yang kerja dengan dia yang dia bawa dari Haran itu. Semua datang pada hari itu dengan satu persiapan bahwa mereka berjumpa dengan Allah Abraham pada hari. Betul-betul Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Kalau hati kita sudah siap, iman kita sudah ada, janji Tuhan kita nantikan, dan kita datang pasti Tuhan berurusan dengan kita. Apa yang tidak mungkin bagi kamu pada hari tahun-tahun sebelum ini, biarlah pada hari ini juga sangat-sangat mungkin bagi Tuhan. Itulah dia membangun sebuah tempat, sebuah waktu bagi Tuhan. Dan adakah saya dan saudara serius? Adakah saya betul-betul committed untuk serius datang di hadapan mazbah Tuhan pada hari Ahad? Ataupun secara hidup pribadi, engkau tetapkan bahwa hari 3 kamu akan mulai berdoa dan puasa. Adakah kamu sangat-sangat committed? Hari 3 datang, orang tawar kolomi, reject. Orang kau tawar pizza, reject. Orang tawar KFC, reject. Karena puasa ini pelik. Waktu kamu tidak puasa, tidak ada orang care dengan kamu. Sekali kamu puasa hari 5, woi, bos datang. Oh, ada KFC. Nah, bagi KFC. Bagi satu-satu dengan orang lain, dia bagi 2 di depan kamu. Ya ampun. Biasalah, coba kau puasa. Pasti ada kawan kamu bawa kolok mie. Lalu kita batalkan puasa kita. Tuhan sudah datang, tunggu di mazbah. Ya semua tidak datang. Hah? Aduh, terkejut Tuhan. Tetapi Abraham tidak. Abraham tidak mengecewakan Tuhan karena Abraham berjalan bersama Tuhan. Oke, yang terakhir di sini. Dan dia kata terus berjalan. Saya sangat suka. Setelah itu Abraham meneruskan perjalanannya lagi ke arah selatan menuju ke tanah Negeb. Ayat 9. Kejadian 12 ayat 9. Setelah itu Abraham meneruskan perjalanannya lagi ke arah selatan menuju tanah Negeb. Ternyata Abraham tidak stay. Dia meneruskan jalan. Tadi Tuhan suruh kan. Sekarang Abraham jalan. Tuhan suruh pergi dan Tuhan menampakkan diri. Dia set dia punya mazbah. Dan Tuhan berjanji kepada dia. Sekarang dia sudah sangat nyaman. Sudah kaya raya. Abraham ini sudah kaya. Dia ada ini. Sudah kaya. Akhirnya apa?
Kalau kita sudah kaya, kita sudah sangat stable hidup. Dan kita mulai kendorkan, longgarkan kita punya ibadah kepada Tuhan. Tetapi Abraham tidak. Sudah dia ada ini, ada kemampuan, ada harta, ada segala sesuatu yang dia perlukan. Dia tidak longgarkan cara dia cari Tuhan. Dia langsung terus berjalan lagi. Dan sampai ke Tanah Negeb. Tanah Negeb itu negeri yang dipulihkan Tuhan. Dia sangat-sangat mau ke arah itu. Tanah dan situasi yang Tuhan boleh pulih. Jangan lupa Tanah Negeb itu dipulihkan Tuhan. Seperti Tuhan memulihkan batang air di Tanah Negeb. Dan Abraham, dia tidak puas dengan apa yang dia sudah ada. Dia belajar lagi. Dia sudah dengar 1000 khotbah suara dari Tuhan. Dia belajar lagi karena di Tanah Negeb dikabarkan bahwa Tuhan membuat mukjizat. Tuhan melakukan pemulihan sungai-sungai yang kering. Dan Tuhan boleh ubah dan menjadi air kembali. Luar biasa. Tuhan boleh membuat tanah padang gurun di Tanah Negeb menjadi air. Dan padang pasir menjadi taman Tuhan. Seperti tanganmu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang sempurna. Ada orang datang membuat konser, menyanyikan, membuat campaign di negeri itu. Mereka berkata seperti Tuhan memulihkan batang air di Tanah Negeb. Semua padang pasir diubah menjadi taman Tuhan. Indah sekali bahwa di sana ada tangan Tuhan. Dan Abraham tahu siapa tangan yang melakukan. Itulah tangan Tuhan yang bercakap dengan mereka. Setiap hari Ahad mereka datang di hadapan Mazbah. Itulah dia. Dan dia packing semua yang ada. Semua harta. Berjalan terus sampai ke Tanah Negeb. Dia tidak bergok ke kanan ke kiri. Langsung berjumpa Tuhan. Lalu pada hari ini. Biarlah saya dan saudara langsung cari Tuhan. Langsung kejar dan kejar cari Allah. Kalau Tuhan memberi kamu karunia ini. Langsung engkau doublekan kekuatan untuk selesaikan karunia. Kalau engkau seorang pemimpin pujian, langsung melatihkan dirimu. Untuk doublekan kekuatanmu untuk memuji Tuhan. Kalau engkau dalam apapun administrasi. Dalam apapun dalam doa, engkau langsung gantakanlah. Sampai engkau 1 kali berdoa 5 yang sembuh. 1 kali berdoa semua orang yang mati bangkit kembali. Luar biasa. Pasti orang datang dari seluruh dunia melihat kita. Amin. Seperti Tanah Negeb. Seluruh orang pergi ke sana. Melihat pekerjaan Allah yang ajaib. Melihat mukjizat, melihat tangan Allah yang luar biasa. Sungai yang kering dipulihkan menjadi batang air. Padang pasir membuat menjadi taman Tuhan. Taman Eden. Luar biasa tangan Allah. Dan itu yang Abraham jalan terus dan sampai ke Tanah Negeb. Abraham berjalan bersama Tuhan. Dia tidak berhenti. Kalau sudah umurnya sudah 50 tahun. Dia berkata saya sudah tua. Biarlah anak muda yang berjalan. Biar anak muda yang buat. Tidak. Umurnya sudah 100 tahun. Terus berjalan. Makin kuat, makin kuat. Tuhan memberi kekuatan. Amin. Ada pernah dengar dalam Alkitab bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada manusia. Yosua bin Nun kekuatannya tidak pernah kurang. Musa kekuatannya tidak pernah kurang. Abraham kekuatannya pun tidak pernah kurang. Walaupun sudah tua. Kaleb bin Yefun bukan hanya kekuatan tidak kurang. Tetapi digantakan. Digantakan oleh Tuhan. Akhirnya dia tidak pernah menjadi tua. Kaleb bin Yefun. Karena satu hal. Kaleb berkata bahwa Tuhan tidak pernah gagal untuk membawa mereka masuk tanah Kanaan. 40 tahun dia cakap satu ayat saja. Tuhan akan membawa kita masuk tanah Kanaan. Tuhan akan membawa sampai cucu dan anaknya pun boring dengar dia tuh. Tetapi Tuhan sangat-sangat hormat kepada dia. Tuhan gantakan, doublekan kekuatannya waktu dia sudah tua bangka. Dia tidak pernah tua. Mukanya makin bersinar. Rambutnya
orang kata macam golden hair. Dan mukanya seperti muka dewa. Muka apa tuh? Muka malaikat lah. Tuhan membuat dia tidak pergi tua. Kuasa Tuhan sudah mulai hinggap di dalam dia. Dan akhirnya kekuatannya double. Dan akhirnya mukanya tidak pergi tua. Tetapi makin bersinar. Tetap muda dan kuat. Waktu mereka sampai ke tanah Kanaan, umurnya sudah 85 tahun. Dia hantam habis itu orang-orang enak, orang-orang besar di tanah Kanaan. Bahkan dia pilih pergunungan Hebron. Karena di pergunungan Hebron itulah kekuatan orang Kanaan itu. Semuanya besar dan tembok kotanya tinggi-tinggi. Tidak terlawan, tidak tertanding. Dan akhirnya Kaleb bin Yefune, dia pilih untuk lawan itu. Dan dia pergi sana, dia kasih habiskan mereka. Bukan karena badan dia, tetapi karena kuasa Tuhan yang menyertai dia. Luar biasa. Nah, pada hari ini, biarlah saya dan saudara berjalan bersama Tuhan. Bukan hanya respon saja. Bukan hanya mendapat janji saja. Tetapi membangun mezbah juga bagi Tuhan. Dan akhirnya terus juga mengejar apa yang Tuhan mau. Ada orang sudah rasa dia hebat. Sudah sombong tuh. Abraham tidak. Selalunya kita manusia seperti itu. Wih, Tuhan pakai kami dulu 20 tahun yang lalu. Aduh, 20 tahun yang lalu. Biarlah besok kita tahu bahwa Tuhan akan pakai kita luar biasa. Amin. Ada orang dapat yakin bahwa besok Tuhan pakai dia luar biasa. Saya pun kadang-kala terikut-ikut. Wih, 20 tahun dulu. Sekali saya hitung. Itu 20 tahun lebih tahun, 25 tahun yang lalu. Saya kata, apa yang jadi sebenarnya? Kenapa 20 tahun kemudian, 25 tahun kemudian tidak ada apa-apa? Malu juga kan? Besok dan lusa, biarlah Tuhan yang buat. Luar biasa, amin. Itu sebabnya hidup ini macam boring, bosan lah. Tapi kalau kita tahu besok kita akan melakukan mukjizat. Besok kita akan mengeringkan sungai Sarawak. Wih, saya tidak tidur-tidur malam tuh. Biarlah berdoa supaya hari cepat menyingsing. Hari cepat cerah supaya hari esoknya saya keringkan sungai Sarawak. Biarlah Premier Abang Jo itu terkejut dan berjalan kaki. Oh, ini mukjizat. Siapa yang buat? Allah Abraham, Ishak dan Yakub juga. Allah orang Kristen. Mari kita pergi gereja. Ubah BCCK jadi tempat ibadah. Amin. Tidak boleh jadi Kristen. Pengikut Yesus saja. Seperti di negara lain. Haleluya, haleluya. Nah, mari kita berdiri dan kita nyanyikan nyanyian tadi. Kita nyanyi dia penuh lah. Jangan setengah-setengah tadi. Penuh. Saya mau dia penuh. Bagus, bagus. Haleluya. Haleluya. Kita ini orang yang berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama karena Rohmu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Biarlah kesukaan hati kami. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup, juga kekuatan hidup kami. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena anugerah Tuhan
kesukaan hati kami Tuhan. Itulah kesukaan setiap pribadi kami pada hari ini. Rawatlah kami dan rawatlah kami. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Dan lawanlah kami Tuhan. Yakin Lawanlah setiap pribadi dan lawanlah apa yang sangat mungkin sangat baik selama ini. Tetapi biarlah pada hari ini sangat-sangat katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin hanya jadikan hamba yang benar selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.